Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Astri Resti Rahmadani. Kali ini kita akan membahas mengenai penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu penelitian tindakan kelas? Bagi yang belum mengetahui, jangan bersedih karena kita akan membahas hal tersebut. Dan bagi yang sudah, di sini akan menambah pemahaman teman-teman. Ikuti terus ya. Penelitian tindakan kelas, biasa disingkat dengan PTK, merupakan penelitian tindakan ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Nah, ini untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas pembelajaran secara proses maupun hasil dengan berfokus kepada kelas atau proses pembelajaran yang ada di kelas. Tujuan dari PTK atau penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama untuk memperbaiki praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan profesional guru terhadap praktik pembelajaran yang dilaksanakan, yang ketiga memecahkan masalah nyata yang terjadi di dalam kelas dan mencari jawaban ilmiah hal tersebut agar dapat dipecahkan, dan yang keempat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di kelas. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip dari PTK. Yang pertama, tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik atau seperti biasa, sehingga PTK ini harus include dalam pembelajaran itu sendiri, agar siswa tidak menyadari ketika sedang diteliti. Yang kedua, tidak mengganggu tugas guru sebagai pengajar. Yang ketiga, prosedur pengumpulan data ditangani oleh guru sendiri karena lebih tahu mengenai kondisi yang ada di dalam kelas. Yang keempat, guru tetap aktif berfungsi sebagai guru yang bertugas secara penuh. Dan yang terakhir, rencana tindakan dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Karakteristik dari penelitian tindakan kelas atau PTK yang pertama ada inquiry, di mana berakar dari masalah pembelajaran real yang dihadapi oleh guru dan siswa, sehingga dapat memperbaiki secara langsung di sini maupun sekarang. Yang kedua ada reflektif, dengan memiliki ciri khusus berupa sifat reflektif yang berkelanjutan. Dan yang ketiga ada kolaboratif, di mana perbaikan proses dan hasil tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga perlu adanya kolaborasi dengan guru lain maupun dengan kepala sekolah, karena mereka mampu menilai apa yang sudah dilakukan oleh guru. Penelitian tingkat kelas juga memiliki komponen-komponen yang ada di dalamnya, yang terdiri dari 5 komponen, di mana yang pertama ada jenis penelitian, yang kedua setting penelitian berupa tempat dan waktu, yang ketiga prosedur siklus penelitian, yang keempat analisis data, dan yang kelima ada indikator keberhasilan. Unsur-unsur dari penelitian tingkat kelas sendiri itu yang pertama ada peneliti, yaitu aktivitas mencermati suatu objek menggunakan metode ilmiah. Yang kedua ada tujuan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas, sehingga siswa menjadi subjek dari pembelajaran. Yang ketiga, tindakan atau action yang disengaja untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang dilakukan berupa siklus. Apabila menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen, harus ada kemiripan karakteristik antara keduanya tersebut. Dan yang terakhir ada kelas yang berupa sekelompok siswa dalam waktu, pelajaran maupun guru yang sama. Di sini kita akan membahas mengenai jenis dari penelitian itu ada 7, di mana yang pertama ada model Kurt-Lewin, di mana terdapat 4 langkah berupa planning atau perencanaan, acting atau tindakan, observing atau observasi, refleksi atau reflecting. Yang kedua model Chemist dan MC Taggart, di mana secara tegas terdapat 4 tahap dalam siklus yang berupa plan atau perencanaan, action atau tindakan, observe atau observasi, dan reflect atau refleksi. Nah, setelah 4 kegiatan ini dilakukan, maka dianalisis, kemudian dilakukan perbaikan. Setelah itu, maka akan kembali lagi ke
planning atau perencanaan, action maupun observasi dan refleksi. Dalam model ini, skema pelaksanaan seperti spiral atau dapat dikatakan model ini terdiri dari beberapa siklus, di mana tadi setelah dianalisis dan diperbaiki kemudian kembali lagi ke planning. Yang ketiga ada model Ebot, di mana mengemukakan bahwa peneliti mencoba gagasan-gagasan baru untuk melihat tingkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk efek nyata, di mana ciri-cirinya berupa setelah menyelesaikan tindakan yang pertama, peneliti dapat merubah keseluruhan rencana dan dapat mengulang tindakan yang pertama dengan ide umum yang baru, atau dapat dengan merevisi rencana dan melanjutkan dengan tindakan yang kedua. Yang keempat ada model Elliott, terdiri dari siklus-siklus yang berupa pengulangan dari siklus yang sebelumnya, di mana siklus yang pertama dimulai dari identifikasi ide awal untuk mencari gagasan dalam upaya perbaikan pelaksanaan pembelajaran bagi guru peneliti. Yang kelima ada model MC Kernan, dimulai dari siklus yang pertama berupa adanya situasi atau masalah, sehingga perlu adanya tindakan perbaikan. Guru dapat melakukan need assessment untuk menemukan kebutuhan yang harus terpenuhi. Lalu, guru perlu melakukan literatur untuk perbekalan pengetahuan, sehingga memperoleh hipotesis ide agar dapat membentuk rencana pembelajaran untuk perbaikan tersebut. Selanjutnya akan melakukan implementasi berdasarkan rencana yang sudah dibuat tadi, lalu melakukan evaluasi terkait implementasi yang sudah dilakukan. Setelah melakukan evaluasi pada implementasi tadi, untuk hasil yang lebih baik, peneliti dapat melakukan pengulangan tahapan-tahapan yang dapat dikatakan sebagai siklus yang kedua, sehingga nantinya dapat diambil keputusan berdasarkan apa yang didapat dari siklus yang sudah dilewati. Yang keenam ada model Hopkins, di mana pada model ini dimulai dari pengambilan start, kemudian memeriksa bukti terkait atau audit, perencanaan konsep, kemudian perencanaan tindakan yang berupa target, tugas, maupun kriteria keberhasilan. Selanjutnya ada tahap implementasi dan evaluasi. Lalu pengecekan hasil dan pengambilan stok, kemudian audit dan pelaporan. Model yang ketujuh yaitu Suharsimi Ari Kuntos, di mana pada model ini dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan ataupun tindakan, lalu diamati dan dilakukan refleksi. Selanjutnya dapat diulangi lagi pada tahap perencanaan hingga refleksi. Bagaimana sih cara menyusun PTK? Nah, untuk lebih tahunya, mari kita lanjutkan, yaitu mengenai cara menyusun PTK, di mana yang pertama itu ada tahap perencanaan. Hal ini dilakukan secara rinci dan operasional berupa model pembelajaran yang dikembangkan, instrumen yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan, waktu, observer atau orang yang dapat bekerja sama ketika PTK, biaya, dan sebagainya. Yang kedua ada tindakan berupa realisasi dari semua rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga ada observasi, di mana kegiatan ini berupa pengamatan secara tertulis sesuai instrumen ataupun tidak tertulis berupa pengamatan keseharian siswa dalam belajar. Hal ini dilakukan bersamaan dengan tindakan agar mengetahui hal-hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan karena kekurangannya maupun karena adanya tindakan yang dapat memberi pengaruh positif. Yang keempat ada refleksi atau memproses data yang telah diperoleh berupa beberapa tahapan, yaitu ada penafsiran, analisis, sintesis, atau kesimpulan. Nah, pada penelitian tindakan kelas terdapat kelebihan-kelebihan di mana yang pertama ada hasil PTK dapat dijadikan feedback bagi guru. Lalu yang kedua ada dapat memperdayakan guru berupa potensi yang berkembang. Yang ketiga ada tumbuhnya rasa memiliki melalui kolaborasi. Yang keempat ada berkembangnya kemampuan seluruh komponen PTK untuk berpikir kritis. Yang kelima adanya
upaya untuk melakukan perubahan, dan yang keenam, timbulnya semangat, motivasi belajar, kinerja guru, karena adanya dinamika kelompok dalam pelaksanaan PTK. Selain kelebihan, PTK sendiri memiliki kelemahan. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan peneliti atau guru kurang memadai. Yang kedua, memerlukan waktu dan perhatian yang banyak. Yang ketiga, penelitian yang tidak memiliki sikap demokratis. Dan yang keempat, adanya kesulitan dalam mengajak orang lain untuk berubah. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh guru ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.